Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita ikuti bersama mauidhah kedua, mauidhah hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ubaidillah Shadaqah dari Jawa Tengah. Dihaturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi awdaha lana subulal hidayah wa azala an basairina gishawatal ghawayah wa ja'alana min ahli sunnati wal jamaah an-nahdiyah wa insyaallah min ahli sam'i wa ta'ah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Khudurul mukhtaramin, keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Mambaul Ma'arif, keluarga besar Bani Romo Ki Haj Bishri Sansuri, wabil akhas Romo Ki Haj Abdus Salam Sahib sebagai pengasuh dan Ibu Nyai Muflihah Sahib, Romo Ki senesipun Romo Ki Hasib Wahab Al-Haj, dan tidak lupa cicit cucu beliau yang saat ini memegang penting jabatan-jabatan di kenegaraan ini, nggih menika Gus Muhaimin, Gus Halim, dan Gus-Gus yang lain. Hamdan lillah wa syukran lillah. Kawula saha panjenengan sedanten pada malam hari ini mendapatkan berkah dengan menghadiri haul salah satu ulama aulia, salah satu penjaga gawang dari Jamiah Nahdlatul Ulama, injih menika Romo Ki Haj Bishri Sansuri. Temtunipun berkah menika melimpah muga-muga kepada seluruh yang hadir, terutama kepada alumni-alumni dari Romo Kiai sampai Romo Ki Abdus Salam saat ini. Hadirin ingkang minulya, kula mboten sadar bila saat ini kawula duduk di kawah condro di mukanya para ulama, di kawah para masyayikh memulai untuk mengembangkan keilmuannya dan harokahnya, di samping para cucu-cucu putra-putra yang mewarisi kekarismaan dan keilmuan beliau. Siapa yang tidak tahu bahwa tokoh-tokoh nasional yang membuat gempar Indonesia ini kebanyakan
berasal dari Jombang ini. Dengan berbagai dinamikanya. Kadang-kadang Jombang ketemu karo Jombang gitu. Maka dalam hal ini saya menerapkan kaidah wa majaro bainas sahabi naskutu. Wa majaro bainas syuyukhi naskutu. Nah ana wong Jombang padha wong Jombang rame. Apa malah keturunan Mbah Ki Wahab Hasbullah Romo Ki Bisri Samsuri. Romo Ki Hasyim Asy'ari. Wis luwih apik meneng wae ora usah melu-melu. Gerek mengko sing resmi sing ndi awake dhewe melu gampang ngoten niku. Karena beliau-beliau saya yakin mendapat insting dan doa dari simbah-simbahnya. Terutama yang lebih tahu dan lebih punya watak untuk meneruskan perjuangan-perjuangan terutama Mbah Hasyim Asy'ari, bahwa Hasbullah Mbah Bisri Samsuri ini. Maka kita hanya bisa mendoakan semoga beliau-beliau yang diberi amanat oleh masyarakat ini, oleh keluarga besar Jombang, oleh keluarga besar Den Anyar, selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, taufik serta rahmatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau saya tadi Gus Imin sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, juga sebagai ketua partai, berbicara tentang refleksi NU. Enaknya saya berbicara tentang partai mawon, Pak. Para hadirin ingkang minulya, nyuwun pangupeten Bu Khofifah Indar Parawansa. Nggih. Gus Salam. Kula wonten mriki minangka tamune Gus Abdus Salam menika janipun mekaten. Arep dijak omong-omong, mbah omong-omong apa ora ngerti kula pokoke. Mulane kula tasih deg-degan Gus niki Gus. Bahwa apa yang dilakukan oleh para ulama ini tidak terkecuali oleh Mbah Bisri Samsuri. Adalah beliau-beliau Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Hasyim itu adalah manusia-manusia yang melompati beberapa etape-etape, martabat-martabat, derajat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau itu telah melompati beberapa etape-etape, tahap-tahap menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku ulama. Menawi wonten risalahipun Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi menika dipun critakaken mekaten. Man am'ana dzikra, sinten tiyang ingkang mantengake zikir dumateng Gusti Allah. Menika duka kula mboten ngertos pokoke dawuhe Syekh Muhyiddin mekaten. Wonten ing pertama kali menika fatahallahu sirral jamadati. Gusti Allah badhe buka rahasia-rahasiane barang-barang atos, watu, wesi, wesi kuning, emas, ake-ake. Niku ngoten.
Zikir apa? Pokoknya zikir maring Gusti Allah. Dadi upama kula panjenengan niku zikir temenanan. Nisbate wong biasa. La ilaha illallah atau subhanallah imanu zikri ingkang temenanan. Menika pertama badhe dipun buka rahasiane jamadat. Tapi Gusti Allah dawuh, hadza sirrullah. Iki rahasiane Allah. Lah nak panjenengan mata-mata jasus buka rahasiane negara niku hukumane apa? Hukumane mati. Hukumane ditembak. Hukumane dipenjara lama sekali tanpa peradilan. Lah napa malih niki buka sirre Gusti Allah. Jadi nak wong dikir temenanan menika mangke secara otomatis ngerti khasiate ake iki virus. Iki biru lembayung kena kanggo mahabbah pamane ngoten. Lan sak pinunggalane. Tapi hati-hati iki rahasiane Gusti Allah. Awas nak kok omong-omongke apa meneh kowe dodolake karo kok kandhake rahasia iki niki umpama lho ya. Kalau wau berarti seliramu laisa min ahlis sirril lah ora termasuk ahli nggawa rahasiane Gusti Allah. Ya ada ngaten. Mula ana wong kadang-kadang niku zikir kalian Gusti Allah, ahli zikir, ahli munajat tiba metu saka masjid tukang nawakake batu ake. Niku kathah. Iki rahasiane ngene iki rahasiane ngene. Ah ngoten niku. Lajeng nak dipun teruske ora tergoda. Nyebarake rahasiane Allah am anat dzikra malih. Tenanan ing dalam dzikir dicoba karo Gusti Allah fatahallahu sirran nabatati. Gusti Allah bakal buka rahasiane tanduran, suket-suketan. Iki kanggo tombo apa? Iki faedahe apa? Kayu iki faedahe apa lan sak pinunggalane menika. Terus sampunipun mekaten diteruske dzikire ora dibuka rahasiane Gusti Allah ora disalahgunake. Nak disalahgunake dibuka ya akhirnya dadi dukun niku dadi dukun. Nah, odole ramuan-ramuan lan sak pinunggalane. Lajeng Gusti Allah badhe nyoba fatahallahu lahu sirral hayawanati. Gusti Allah bakal buka rahasiane hayawan. Iso nglulutake macan. Iso nglulutake ula. Iso nyekel manuk sing mabur, ngundang manuk sing mabur lan sak pinunggalane. Niki sirullah. Amanate Gusti Allah. Lajeng sak terus-teruse zikir terus munggah terus ora mbocorake rahasiane Gusti Allah menika lagi dipun coba fatahallahu lahu sirral ard. Isine bumi. Ning kene ana minyake. Ning kene ana mase. Dadi iso sugih temenanan nak gelem buka rahasiane Gusti Allah
nyebar rahasiane Gusti Allah. Tapi ya iku dieling-eling wong sing kaya ngene iki mau ora ahli amanat njaga rahasiane Gusti Allah. Laisa min ahlil amanat. Sasampun niku sirrus samawat langit. Sasampun niku sirrus syaitan jin. Sasampunipun niku sirrul malaikah. Malaikat-malaikat kenal. Nanging dipun dawuhake dening Syekh Muhyiddin sing paling akhir fatahallahu lahu sirral qadayati. Gusti Allah buka rahasia-rahasiane qadiyah, rahasiane kitab-kitab, rahasiane karangan musannafat ulama-ulama sing biyen, rahasiane hadis, rahasiane Quran. Lah ulama niku langsung orang melalui tahap zikir pertama, orang melalui tahap zikir kedua dicoba karo kaya ngono cobaan-cobaan yang betul-betul menggoda, tapi langsung ten sirrul qadaya. Rahasiane ngilmu, rahasiane kitab-kitab ingkang sampun dipun tulis maknane apa, maksude napa, rahasiane hadis maknane gimana, penerapannya bagaimana, maknanya Quran demikian juga. Inilah ingkang kawula aturaken bilih para ulama-ulama kados Mbah Bisri Sansuri menika melompati langsung tahap-tahap yang dilalui oleh ahlu dzikri. Ngaten. Keistimewaane kados mekaten. Niku cirinipun ulama. Pramila wonten ing tiyang ingkang duwe khosyah-khosyah ingkang kados punapa mawon, khosyah pengobatan, khosyah macem-macem. Nanging nak kalian para ulama tetap hormat. Karena apa? Karena kalau beliau sudah dipun buka rahasianya Allah yang tahap terakhir, tentunya dengan mudah beliau akan diberi ilmu oleh Allah tahap-tahap sebawahnya. Bagaimana para romo kiai itu kalau berdiplomasi dengan Jepang? Beliau memakai bahasa Jepang. Karena sirrul insan, bahasa itu termasuk sirrul insan itu sudah diberitahu oleh Allah. Bagaimana kalau beliau berhadapan dengan orang Belanda, orang Cina? Beliau juga bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Cina. Karena apa? Karena beliau sudah dibuka oleh Allah sirrul qadayatnya. Lah inilah keistimewaan para ulamaul amilin, para ulama-ulama pendahulu. Tentunya kalau beliau tidak memiliki keistimewaan-keistimewaan demikian, saya yakin Jamiah Nahdlatul Ulama saat sekarang ini sudah habis. Wong sudah 100 tahun. Karena ada ulama-ulama ingkang kados mekaten menika, alhamdulillah agamanya Gusti Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap eksis di bumi Indonesia ini, di kalangan santri lebih-lebih, alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu para romogi, para kang santri, Syekh Ibnul Ala ndawuhake
nahnu mimman madha kamasali baklin tahta asjari nakhlin tiwalin. Kula panjenengan dibanding Rama Kiai menika kamasali baklin kaya dene bayem, kaya dene kul, kaya dene sawi. Kira-kira umure pirang dina menika? Dibanding tahta asjari nakhlin tiwalin. Dibanding wit kurma, wit klapa. Bayem niku sing dipun butuhake namung godhonge. Tapi klapa ingkang dipun butuhake niku awit oyote saora-orae kanggo bedhehan. Batangnya bisa dibuat bangunan. Daunnya, belaraknya bisa dibuat penerang. Lidinya bisa dibuat sapu. Sampai daun yang muda pun bisa dimanfaatkan untuk obat, untuk mantenan dan lain sebagainya. Semuanya berfaedah. Tapi kita ini hanya sebatang bayem saja. Yang umurnya hanya berapa hari. Tapi beliau kalau batangnya dibuat bangunan, maka umurnya bisa beratus-ratus tahun manfaatnya. Fama asa'an nakula nahnu. Sehingga kita tidak pantas untuk mengatakan aku Rais Suriah Jawa Tengah. Mboten, kula namung salah satunggalipun khadim mawon Gus. Kajunge para Rama Ki Rais Suriah cabang menika. Ma'asana kula nahnu. Awake dhewe mboten saged. Jenengan nak nuntut kalian Gus Imin, kowe kan putune Mbah Bisri Samsuri, kok ora iso kaya Mbah Bisri Samsuri? Ya ora iso. Ya ora iso. Jenengan putune Mbah Wahab ora kaya Mbah Wahab itu ya ora iso. Wong fama asa'na kula nahnu wa afdalu darajatina an nafhama aqwalahum walau kanat af'aluna la tushbihu af'ala. Sak dhuwur-dhuwure derajate kula panjenengan. Sak dhuwur-dhuwure menika an nafhama aqwalahum. Ngajine karo masyayikh niku diingat-ingat kembali tingkah lakune uswahipun dipun tiru, lajeng catetan rumyin ngaosipun, dawuh-dawuhipun, tulisan-tulisanipun, pesen-pesenipun, wasiat-wasiatipun dipun fahami niku ingkang utama pertama. Manakibipun, oleh karena itu kita minta untuk disebarkan. Sebagaimana wasiat tadi, apakah kita sudah menerima secara tertulis dan lain sebagainya, niku harus disebarkan sebagai anak cucu Gus Imin. Nah, harus disebarkan. Karena itu berfaedah untuk para santri-santri dan murid-murid serta keseluruhan warga Nahdlatul Ulama niku. Walau kanat af'aluna la tushbihu af'alahu. Meskipun kula panjenengan sanak putu niku ora iso persis plek tewek kados Mbah Ki Bisri Samsuri, nggih tentunipun mboten saged. Karena beliau adalah orang-orang pilih yang betul-betul sudah melampaui tahapan-tahapan yang dilakukan oleh orang-orang biasa. Yaitu apa? Yaitu tafaqquh fid dininya, fakihnya di dalam ilmu agama. Para kang santri ingkang minulya, sebagai kang santri niki nggih, sebagai
kula sebagai guru madrasah diniyah. Menawi kula dzikir nggawa tasbih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah menika. Kadang-kadang pikiran melayang ke sana kemari. Bagi santri-santri yang masih jomblo kadang-kadang terbayang astagfirullah, tapi engko aku gabar kok pondok piye, mengko bojoku sapa dan lain sebagainya ngono. Niku nyekel tasbih. Tapi ketika Anda membaca kitab mutolaah fikih dan lain sebagainya, maka otomatis kalian akan ingat kepada Allah. Apalagi panjenengan belajar mempelajari tafsir. Melajari fikih niku lho. Fikih niku kan hukum dunya. Ora hukum akhirat. Niku ngilmu. Nanging menawi panjenengan pelajari wong fikih niku hukum niku khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf. Nak muni niku halal atau haram berarti niku sudah menentukan bahwa gon saya kalau Kanjeng Nabi masih sugeng maka Nabi akan mengatakan hukumnya halal, maka hukumnya haram. Maka otomatis ketika belajar ilmu-ilmu tersebut kita zikir kepada Allah, kita ingat kepada Allah. Niku kelebihan para santri. Nanging lain, kadang-kadang kita membawa tasbih di dalam masjid dan baik sebagainya yang kita baca istighfar, tapi pikiran belayang mriko-mriki. Tapi nak mutolaah arep belayang mriko-mriki ya tentune ora iso masuk. Nah niku. Jadi para ulama-ulama ini ketika mempelajari ilmu-ilmu tersebut sekaligus zikir kepada Allah. Oleh karena itu tahapannya langsung diangkat oleh Allah menjadi dibuka sirrul qadhayat, rahasia ilmu. Waduh. Sepindah nama. Nah, niki terakhir. Seorang ulama niku satu tadi kalau Gus Abdul Qayyim tadi beberapa kriteria saya menambah lagi. Kriteria ulama itu bisa menjadi negarawan dan tentunya juga bisa menjadi politisi. Untuk menjadi negarawan menurut teori kita juga harus menjadi politisi. Bagaimana tidak? Hadirin ingkang dimuliakan oleh Allah. Untuk membentuk suatu pemerintahan di dalam fikih kita niku siji bisyaukah ana wong meskipun jahat, meskipun ora duwe ilmu, ananging dia kuat bisa mengontrol masyarakat sampai ke bawah, maka itulah pemimpin bisyaukah. Ini pada awal-awal zaman dulu. Raja pertama kali adalah prajurit yang paling kuat. Ngaten. Raja pertama kali adalah prajurit yang paling kuat. Ini syaukah. Ora kudu ana DPR, ora ana kudu ana MPR, ora kudu ana pemilu. Yang penting ada orang yang bisa mengontrol masyarakat sampai ke tingkat bawah, punya kekuatan, ini sah untuk menjadi pemimpin menurut fikih kita. Gitu, menurut fikih kita. Mboten menurut Undang-Undang Dasar 45 loh ya. Nah. Jadi ada orang yang kuat kemudian dia misalkan napa niku ngerebut pemerintahan. Kemudian dalam perebutan itu orang itu menjadi kuat dan bisa mengontrol sampai tingkat RT, sampai tingkat kelurahan, bisa mengendalikan ekonomi, bisa mengendalikan keamanan. Ini menurut fikih kita sah. Bisyaukah. Yang kedua adalah istikhlaf. Istikhlaf. Jadi seorang raja, ini di Timur Tengah,
mewariskan kekuasaannya kepada anaknya. Nah aku mati kowe dadi raja, kowe saiki dadi putra mahkota, maka ketika rajanya itu mati, secara otomatis di dalam fikih kita kekuasaan berada di tampuk putra mahkota yang ditunjuk oleh raja sebelumnya. Yang ketiga yang normal ini adalah ahlul halli wal akdi. Pemimpin dipilih oleh orang-orang yang memiliki kriteria keilmuan-keilmuan. Tentunya di sini keilmuan-keilmuan tafaqquh fikih, al-fiqhu fiddin, pemahaman di dalam keagamaan. Lah siapa yang di sini ini? Maka ahlul halli wal akdi ini semestinya adalah para ulama yang bisa menganalisa suatu masalah, kemudian menyimpulkan suatu masalah, memutuskan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Ini adalah para ulama. Lah gimana untuk bisa menjadi ahlul halli wal akdi? Bagaimana bisa menganalisa suatu masalah? Bagaimana bisa menyimpulkan dan bagaimana bisa menentukan solusinya? Ini tidak mungkin kalau orang yang tidak paham tentang siasah, tentang politik, bagaimana mengatur sebuah komunitas negara ini. Nah, oleh karena itu Imamul Haramain Al-Juwaini dawuh, idza khala az-zamanu anil imami aw an sultani dzi kifayatin wa dirayatin wa najdatin fal umuru mauqulatun ilal ulama. Ngoten. Menawi donya niki Indonesia niki khala anil imam dalam keadaan vakum, dalam keadaan transisi. Mengko bakal ono masa-masa di mana jeda itu. Maka fal umuru mauqulatun ilal ulama. Ada tapi tidak cukup untuk bisa mengatur negara ini atau tidak mampu mengatur negara ini. Tidak punya kecakapan, tidak punya pengetahuan, maka tanggung jawab itu dikembalikan kepada ulama. Nah ini, umpamanya pada waktu pertama kali bagaimana beliau-beliau itu jadi KNIP, bagaimana beliau-beliau itu jadi DPR GR dan lain sebagainya. Ini adalah dalam rangka mengisi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan di dalam fikih kita. Wal umuru mauqulatun ilal ulama, tanggung jawab ini kembali kepada ulama. Oleh karena itu para romo-kiai tidak mau menanggung sendiri. Untuk deklarasi jihad, resolusi jihad, Mbah Ki Hasyim Asy'ari sebagai orang yang alim al-allamah, pengaruhnya juga mendunia, dengan alumni-alumninya yang para kiai-kiai. Kenapa beliau tidak mengumumkan sendiri resolusi jihad itu? Dia tetap mengundang para ulama-ulama. Karena memang ini tanggung jawab ulama bersama-sama. Ini tanggung jawab ulama. Ulama ya kudu ana sing dadi politisi. Ulama juga harus ada yang jadi eksekutif. Ini memang sudah merupakan warasatul anbiya.
Kanjeng Nabi sebagai eksekutif, sebagai yudikatif, juga sebagai legislatif. Maka ini diwarisi oleh ulama, ada yang jadi yudikatif, ada yang jadi legislatif, ada yang jadi eksekutif. Ini sudah dicontohkan oleh para ulama-ulama kita. Gus Dur Rahman Wahid almarhumlah jadi presiden eksekutif. Kalau para kiai-kiai ingkang jadi legislatif banyak sekali. Ini merupakan tanggung jawab para ulama. Maka saya yakin bahwa ulama-ulama NU, lebih-lebih Mbah Ki Bisri Sansuri yang memimpin NU sebagai Rais Am mulai pada tahun 72, yaitu kuat-kuatnya Orde Baru, mulai menguat, mulai penetrasi dan lain sebagainya. Saya yakin kalau beliau tidak negarawan, tidak politisi, maka NU ini tidak akan selamat. Inilah fuqaha ulama yang ada di Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu sudah sewajibnya kita berterima kasih kepada beliau-beliau yang telah menyelamatkan kita semuanya, yang telah menyelamatkan dan terus menurunkan warisan yang mulia ini, yaitu Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini kebetulan 100 tahunnya hampir berbarengan dengan halnya Romo Kiai. Nah, moga-moga kita bisa mewarisi sifat-sifat beliau, amin Allahumma amin. Saya kira cukup samanten mawon Gus. Akhirul kalam, wallahu yuzakki amalana wa yu'adillah ansi wa ijuni lana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ubaidillah Shadaqah dihaturkan jazakumullah hasanal jaza. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya